Iya. Itu bagaimana, Bu? Sejauh ini ya Mbak ya, saya tidak pernah mendengar konflik-konflik di Partai Tidak Golkar yang memang harus melibatkan saya. Karena memang alhamdulillah 11 tahun saya mendampingi Abang, Bang Alzir maksud saya, itu tidak pernah ada konflik-konflik yang harus saya turun tangan ikut menyelesaikannya. Karena memang Bang Alzir adalah ketua Golkar, beda porsinya ya Mbak ya. Jadi ya beliau yang mempunyai kapasitas. Tidak, untuk urusan partai, selama saya mendampingi Bang Alzir, saya tidak pernah ikut campur urusan kepartaian. Kebetulan Ibu juga tidak masuk dalam kepengurusan, dalam struktur partai juga nggak masuk? Oh tidak, karena memang saya bukan orang partai. Ibu dan memang saya nggak mau, atau Abang gimana? Bang Alzir sempat menawarkan untuk... Tidak, memang saya tidak mau, dan saya tidak berminat untuk masuk ke partai, karena itu memang bukan bidang saya ya Mbak ya, yaitu tadi, saya tetap saya sebagai istri politisi, tapi saya tidak berkecimpung atau langsung masuk terjun ke politik praktis tadi ya. Tapi saya mendampingi beliau sebagai ketua partai, apa namanya, dan urusan calon gubernur, tapi urusan kepartaian dan yang lain-lainnya saya tidak pernah mau ikut campur. Terus bentuk dukungan Ibu nih kepada Bang Alzir ketika sudah menyatakan diri sebagai calon gubernur Provinsi Lampung, bentuk dukungan selain dari Sekar Sewu, mungkin ada hal-hal lain yang Ibu lakukan apa kira-kira? Ya itu tadi pasti saya, yang pasti saya mensupport beliau, mendoakan beliau, karena ini memang pengalaman saya yang ketiga juga ya Mbak ya, mendampingi beliau, mencalonkan diri menjadi gubernur Lampung. Jadi selain support, dukungan, itu tadi yang utama menurut saya adalah doa ya. Doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap malam, selalu saya bermunajat kepada Allah agar cita-cita Bang Alzir pada tahun ini itu bisa terwujud untuk kebaikan ya, untuk kebaikan semua. Dan saya berharap ya mudah-mudahan insya Allah doa-doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang jabatan adalah amanah. Yang mana Allah ridho, maka dia akan meridhoi. Tapi kalaupun memang tidak, ya mau bagaimana. Yang penting kita sudah berusaha, saya sudah mensupport beliau, sudah mendukung beliau, dan sudah mendoakan. Iya. Baik. Dan Ibu kaitannya juga dengan program ke depan Sekar Sewu juga, itu bagaimana lagi gebrakan ke depannya Ibu, selain yang udah Ibu sampaikan tadi? Iya, banyak Karena sekali. ini mesti masuk ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung kan? Memang untuk program pendek kami, yaitu kami memang sedang membantu sebanyak-banyaknya tadi pendonor tetap untuk pasien talasemia. Karena pasien talasemia ini ternyata 150 orang, sedangkan pendonor tetap dari komunitas darah untuk Lampung itu baru 350 orang. Jadi target mereka itu 1000 orang, Mbak. Jadi masih cukup banyak ya. Nah, jadi target program jangka pendek kami yaitu tadi mencari pendonor tetap. Karena pendonor tetap itu tidak hanya diambil darahnya satu kali saja, tetapi mereka continue 3 bulan sekali mendonorkan satu orang kepada satu orang penderita talasemia gitu. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu tadi seperti ada Bapak yang bilang untuk lebih pendidikan, ke bidang pendidikan. Jadi mungkin di sini nanti insya Allah Pak kami ingin membuat semacam PAUD ya. Ya, PAUD yang mana kenapa saya ingin buat seperti PAUD bukan berarti mau bersaing-saingan dengan program pemerintah yang sudah ada, bukan. Cuman maksudnya kami membantu program PAUD sendiri. Mungkin prioritas untuk mereka yang kurang mampu. Iya, yang kurang mampu. Jadi karena saya kenapa melihat saya juga di Tangerang ya Bu ya, Mbak ya. Jadi saya juga membina PAUD di belakang rumah saya di Tangerang. Jadi di situ saya melihat memang banyak sekali adik-adik kita sudah besar-besar tidak bisa baca tulis. Sedangkan jenjang awal untuk mereka ke yang lebih tinggi itu adalah TK itu tadi yang untuk belajar baca dan menulis. Jadi program pendidikan juga kami akan menjadi prioritas buat kami. Nggak terasa udah habis lagi nih waktunya. Kita tidak dulu ya Ibu. Boleh, dan tidak lama lagi pemirsa kita akan habis nih acaranya. Satu sesi lagi yang akan kita lewati. Tetaplah bersama kami dalam program Hawa.
Oke pemirsa, kita sampai di sesi yang terakhir masih dalam program Hawa, hal-hal seputar wanita pada malam ini dengan tamu kita Ibu Imelda Alzir dan temanya adalah kiprah perempuan sebagai istri politisi. Dari sesi pertama sampai ketiga sudah cukup kita bisa mengenal lebih dekat Bu Imel ini ya. Bagaimana beliau sangat concern dengan kesehatan, sosial, juga pendidikan. Yang insya Allah ini juga akan menjadi program beliau ketika nanti insya Allah beliau menjadi istri gubernur pada periode yang akan datang. Oke. Line telepon interaktif masih kami buka pemirsa untuk 1 atau 2 penelpon ya. Silakan di nomor yang sama ada di layar kaca Anda pemirsa. Dan Ibu Imel. Iya, Mbak. Seorang istri gubernur itu kegiatannya yang pasti adalah sebagai ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda. Oh iya. Itu dan sejauh ini yang Ibu lihat ya pada saat sekarang Ibu Truli gitu, Ibu tanggapannya seperti apa? Apakah menurut Ibu ketika nanti Ibu menjadi Ibu Gubernur, Ibu akan meneruskan itu atau mungkin ada hal-hal lain yang akan ditambahkan? Silakan. Baik. Pastinya ya Mbak ya. Saya melihat di bawah kepemimpinan Ibu Truli 2 periode ya beliau memimpin Dekranas dan tim penggerak PKK tadi, saya lihat bagus sekali ya. Karena seperti contohnya ya Mbak ya, kain tapis ya. Iya. Kain tapis itu kan memang khas kita, khas Lampung. Saya lihat sekarang sudah mendunia itu. Sudah mendunia. Iya, betul. Dan ada lagi kita sulam usus Iya, ya, betul. batik Lampung seperti itu. Saya juga berharap bisa lebih kita pakai ya, supaya kita bangga. Lebih bangga. Iya, jadi supaya hasil kerajinan dari Provinsi Lampung sendiri tidak hanya dikenal di Provinsi Lampung, tetapi juga dikenal sampai ke nasional bahkan ke internasional. Jadi program insya Allah kalaupun memang Bang Alzir terpilih menjadi Ibu Gubernur Lampung dan saya sebagai Ketua Dekranas dan tim penggerak PKK ya insya Allah saya akan melanjutkan apa-apa yang sudah ada untuk dilanjutkan. Kita tahan dulu ya. Ya, boleh. Dari Bandar Lampung Ibu Lia, tapi kayaknya orangnya beda nih. Halo, selamat malam Ibu Lia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Selamat malam. Selamat malam. Ya, oke, terima kasih. Kami kaum perempuan, khususnya merasa sangat terangkat dengan aspirasi Ibu Imelda Alzir yang untuk tahun ini maju sebagai kandidat Bacagub dengan yang berdampingan dengan dengan Bapak Lukman Hakim. Iya, betul Pak. Tapi harapan kami untuk mengenal lebih dekat sosok pendamping gubernur dan wakil gubernur. Idealnya saat bersosialisasi harap bersama-sama di setiap kesempatan. Oh gitu. Ya, karena kalau kami melihat dan setahu kami kiprah wakil gubernur yang akan maju Ibu Lukman Hakim mungkin sudah tidak diragukan lagi. Iya. Untuk itu bisa lebih meningkatkan kemampuan kaum perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lia. Kita sudah bisa menangkap yang Ibu maksud. Terima kasih ya Ibu sudah bergabung. Selamat malam Ibu Lia. Selamat malam Ibu Lia. Terima kasih. Ibu Lia mungkin mewakili para warga masyarakat yang ingin lihat Ibu Imel. Mungkin tidak setiap kegiatan bisa harus bareng-bareng dong bagi-bagi. Iya, betul, kita bagi tugas. Tapi mungkin nanti ada insya Allah saat-saat momen-momen tertentu yang bisa terlihat bisa bareng-bareng. Bersama. Tapi memang pasti sudah ada programnya seperti itu ya. Sudah ada ya. Jadi memang belum banyak ya yang kami bicarakan, tapi intinya ya itu tadi ya Mbak ya. Saya khususnya pasti semua orang itu pasti belajar dari pengalaman orang lain. Iya, betul. Ya, di belahan dunia manapun saya yakin semua orang pasti belajar, entah itu dari keberhasilan, entah itu dari kegagalan, entah itu dari kesuksesan, pasti kami belajar. Jadi insya Allah saya dan Bu Lukman juga, Bu Lukman mungkin untuk di pemerintahan beliau sudah lebih dulu ya. Tapi insya Allah saya pun juga akan belajar kepada para senior-senior saya, khususnya juga kepada Ibu Truli, karena saya lihat beliau juga sukses dan baik sekali gitu loh dalam memimpin Dekranas dan tim penggerak PKK. Satu lagi kita terima telepon ya Ibu dari Bapak Hendra, nanti kecewa lagi. Pak Hendra di Bandar Lampung, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, silakan secara singkat ya Pak Hendra. Iya. Selamat malam Bu Imel. Selamat malam Bapak Hendra. Saya Ketua Tiara Kusuma Lampung
Oh iya, Pak Hendra. Oke. Masih ingat Udah kenal ya? Mbak Novi ya? Iya. Iya. Kita udah pernah melakukan lintas organisasi tuh dengan Sekar Sewu gitu. Kira-kira kapan lagi nih Oke. Sekar Sewu Oh iya ya. Iya. mau mengadakan ini dengan Tiara Kusuma Lampung? Baik. Oh iya. Terima kasih, Iya, terima kasih. programnya ya. Biar bisa bareng-bareng gitu maksudnya jalannya ya Pak ya. Betul, biasanya Iya, kita baik. begitu dengan Sekar Sewu. Oh iya, terima kasih Pak Hendra. Selamat malam. Iya. Iya. Jadi di sini mungkin bisa langsung Iya, saya boleh, jawab boleh. ya, mohon izinnya. Jadi memang saya dengan Tiara Kusuma yang dipimpin oleh Pak Hendra. Pak Hendra ini tadi memang selalu saling bekerja sama ya. Karena apa? Karena saya Ketua LSM Sekar Sewu Provinsi Lampung, yang mana di dalam LSM tersebut adalah para perempuan semua. Iya. Waktu itu kami pernah membuat program semacam seminar dan kursus kilat kecantikan. Oh gitu. Jadi kita para perempuan kan harus tampil menarik. Iya, betul. Ya, khususnya di depan suami kita ya Mbak ya. Jadi insya Allah ya Pak Hendra, nanti kita buatkan schedule-nya ya untuk kita buatkan kembali apa itu namanya tadi, Kegiatan yang semacam bareng-bareng kegiatan yang bersama-sama yang melibatkan itu hampir semua pemilik salon-salon yang ada di Oh, Provinsi begitu. Lampung, Iya, luar dan juga biasa. melibatkan kami sebagai LSM Sekar Sekar Sewu. Sewu. Jadi bisa Iya, gabung bareng-bareng ya? jadi ibu-ibu yang memang mempunyai keahlian untuk merias, untuk apa namanya bermake up dan sebagainya itu bisa Oke. kami bantu bersama-sama. Baik. Ya, Insya itu Allah menjadi nanti bagian dari program yang akan dilakukan ya, oleh program Sekar Sewu ke ya. depan nanti Insya Allah. Baik, Ibu, kita tidak punya waktu terlalu banyak. Iya. Ada kurang lebih 6 menit yang tersisa. Iya. Pertama saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana tanggapan Ibu ketika Ibu melihat sekarang banyak perempuan yang sudah duduk di posisi yang tadinya laki-laki, tapi perempuan ada di sana sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai ketua partai bahkan. Tanggapan Ibu seperti apa? Sementara Ibu tadi menyatakan diri Ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mau terjun dalam dunia Iya. politik gitu. Ya, itu kan pilihan mereka Iya, ya Mbak betul. ya. Dan saya mengapresiasi sekali apa yang sudah mereka pilih. Oke. Ya, tapi mungkin di sini ya kita boleh mempunyai profesi apapun itu. Ibu rumah tangga juga sangat mulia. Iya. Wanita karir juga ya lebih bagus lagi karena bisa menopang perekonomian Iya. keluarga. Tapi ya pesan saya, tidak lantas meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan dan sebagai ibu bagi anak kita, istri bagi suami kita. Iya. Jadi ya itu Ada tadi catatannya, ya, ada gitu ya. catatannya. Jadi saya rasa ya untuk para perempuan yang memang berkiprah di dalam hal apapun mungkin lebih mengesampingkan emosinya. Karena perempuan ini kan kadang saya perhatikan lebih mengedepankan rasa emosional dibanding Emosional ya. yang lainnya. Jadi kita kedepankan itu ilmu kita, mungkin ya. Oke. Kalau menurut saya, kedepankanlah ilmu kita, pengetahuan kita. Kita jangan merasa karena kita, ya itu tadi emansipasi, karena kita bisa menjadi ketua partai, bisa duduk di jabatan yang strategis gitu. Lantas kita meninggalkan kodrat kita jadi tidak menghargai suami kita, tidak menghargai kaum laki-laki khususnya gitu ya. Jadi saya rasa saya kagum dengan mereka semua Oke. yang memang sudah memilih profesi mereka sebagai wanita karir ataupun politisi itu tadi. Iya. Saya Artinya Ibu dukung. tetap mensupport ya. Tetap mensupport. Walaupun itu menjadi pilihan dan Ibu punya pilihan sendiri gitu, Iya. tapi tetap Ibu mensupport. Iya. Nanti kalau Ibu nih Ibu jadi Ibu gubernur, apakah Ibu akan memberikan peluang yang besar kepada perempuan? Pastinya. Karena saya juga berpesan kepada Bang Alzir, kalau bisa nantinya ya, insya Allah kalaupun memang beliau terpilih menjadi gubernur Lampung, supaya jabatan-jabatan strategis di pemerintah provinsi khususnya itu 30% diisi oleh kaum perempuan. luar biasa. Itu Ini harapan harapannya saya. bagus. Harapan saya Iya. karena saya ingin sekali ya itu tadi ya Mbak ya, perempuan tidak selalu dikesampingkan, tapi perempuan ini harus lebih maju, Iya. lebih maju lagi dalam berbagai bidang. Dan saya sangat mengapresiasi peran serta perempuan dalam pembangunan Provinsi Lampung ini. Jadi memang saya sudah titip pesan kepada Bang Alzir untuk minimal 30% perempuan itu duduk di
Pemerintahan. diberikan jabatan strategis Karena di memang pemerintahan. potensinya memang sangat luar biasa. Itu Betul, yang Ibu lihat betul sampai saat sekali, ini. betul sekali. Iya, Jadi oke. itu. Iya Ibu. Terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat berupa himbauan mungkin atau apa yang ada kaitannya dengan pencalonan Bang Ardi sebagai calon gubernur atau juga kaitannya dengan kegiatan Ibu di LSM Segar Sewu. Silakan Ibu. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi di sini ya saya memberikan pesan kepada para perempuan khususnya yang ada di Provinsi Lampung ini, kita jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu, Iya. belajar terus karena ilmu itu tidak pernah akan habisnya. Karena menurut saya apapun profesi kita, apapun pilihan kita, baik kita memilih sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir, karena kita harus tetap belajar gitu loh Mbak. Belajar terus, saya juga selalu banyak belajar. Iya, Saya iya. selalu banyak belajar, yaitu tadi karena ilmu itu tidak akan habis. Tidak habis-habisnya, Iya, iya, betul. iya. Nah, karena Betul. apa? Karena dari rahim kita lah kita akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang insya Allah kelak bukan hanya membuat kita orang tuanya bangga kepada mereka, Iya, tetapi juga bangsa, negara, juga agama juga bangga kepada mereka. Jadi kepada para perempuan, kepada ibu-ibu semua yang hadir, maaf, Sedang yang menyimak. sedang menyimak acara ini, ya itu tadi ya Bu ya, kita kesampingkan rasa emosi kita, egois kita, ya kita banyak belajar lagi, melatih kesabaran, rasa bijaksana. Ya saya juga jauh dari kesempurnaan ya Mbak ya, tapi saya selalu berusaha untuk belajar. Iya. Kemudian untuk LSM Sekar Sewu sendiri, saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak